kita sebagai manusia atau kita sebagai makhluk ciptaan Allah, kita sebagai umat Islam yang hanya memiliki keuangan ala kadarnya, yang memiliki keuangan sederhana, secukupnya saja, kita ingin berinfak. Maka Majelis Ulama Indonesia dan undang-undang telah menekankan bahwasanya ada instrumen wakaf yang namanya wakaf uang. Apa itu wakaf uang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah wa syukranillah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pemirsa FST berdakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, apabila meninggal seorang anak Adam, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali 3 perkara, yakni sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menekankan bahwa apabila seorang manusia atau umat Islam meninggal dunia, maka seluruh amalannya terputus kecuali sedekah jariyah. Sebagai umat Islam, kita selalu mendefinisikan sedekah jariyah ini adalah sedekah yang kita berikan di masa kita hidup, yang nanti pahalanya akan kita tuai di akhirat. Namun, jauh daripada itu, para ulama mendefinisikan sedekah jariyah ini adalah sedekah yang nilainya tidak pernah terputus, sedekah yang manfaatnya tidak pernah terputus, baik di saat kita menyerahkan sedekah itu, sampai kita mati pun nilai pahalanya tetap mengalir. Maka pertanyaannya adalah, apa instrumen sedekah jariyah yang kira-kira manfaatnya tidak akan pernah terputus sama sekali atau selalu berjalan? Maka jawabannya itu adalah wakaf. Wakaf adalah sebuah instrumen yang memungkinkan kita yang memberikan wakaf tidak akan pernah terputus pahalanya, tidak akan pernah terputus pemanfaatannya selagi yang kita wakafkan itu tuh masih bisa dimanfaatkan. Nah, kita ambil contoh, seorang yang memiliki harta lebih mewakafkan sebidang tanah. Lalu sebidang tanah itu dijadikan untuk pembangunan masjid. Nah, ketika tanah tersebut dijadikan pembangunan masjid, maka selagi orang sholat di dalam masjid itu, selagi masjid itu dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, maka pahalanya akan terus mengalir. Yang kedua, kita ambil contoh. Seseorang yang memiliki harta yang berlebih, mewakafkan kendaraan untuk operasional lembaga pendidikan, baik itu pesantren, sekolah, perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Maka selagi kendaraan itu dimanfaatkan untuk operasional pendidikan, terutama pendidikan Islam, pahala akan terus mengalir meskipun yang mewakafkan sudah meninggal dunia. Lalu akan muncul pertanyaan yang paling besar bagi kita. Apa pertanyaannya? Kalau seperti itu, wakaf hanya bisa dijalankan oleh orang-orang yang kaya. Wakaf hanya bisa dikeluarkan oleh orang-orang yang punya duit. Wakaf hanya bisa dikeluarkan oleh orang-orang yang memiliki sawit yang banyak. Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2002 telah mengeluarkan fatwa. Ditambah lagi diperkuat dengan undang-undang tahun 2004 tentang wakaf. Yang lebih spesifiknya adalah wakaf uang. Jadi kita sebagai manusia atau kita sebagai makhluk ciptaan Allah, kita sebagai umat Islam yang hanya memiliki keuangan ala kadarnya, yang memiliki keuangan sederhana, secukupnya saja, kita ingin berinfak. Maka Majelis Ulama Indonesia dan undang-undang telah menekankan bahwasanya ada instrumen wakaf yang namanya wakaf uang. Apa itu wakaf uang? Sekali lagi,
apa itu wakaf uang. Nah, perlu kita camkan, wakaf uang dengan wakaf melalui uang itu berbeda. Wakaf melalui uang ketika kita mewakafkan sesuatu melalui uang atau melalui duit, ya, atau melalui duit, maka uang tersebut bisa langsung didistribusikan kepada orang yang memerlukan dari wakaf kita itu. Nah, kalau wakaf uang definisinya berbeda. Wakaf uang ketika saya memberikan atau mengeluarkan wakaf uang senilai sekian rupiah, maka saya sebagai wakif tidak bisa langsung menyerahkan kepada orang, melainkan saya harus menyerahkan kepada nazir. Nazirnya siapa? Di dalam wakaf uang ini MUI telah menjelaskan nazir wakaf uang itu adalah LKS PWU atau Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Nah, ketika saya menyerahkan wakaf itu oleh lembaga keuangan syariahnya harus mengelola terlebih dahulu, baru manfaatnya bisa diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Nah, kita ambil ilustrasi. UIN Sultan Syarif Kasim Riau merupakan lembaga penerima wakaf uang, lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang, yang alhamdulillah beberapa waktu yang lalu sudah dideklarasikan melalui Wakil Rektor 3, dan juga alhamdulillah salah satu anggotanya itu tuh Dekan Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, ketika sudah menjadi sebuah lembaga, maka kita mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan juga seluruh sivitas akademika UIN itu sudah bisa memberikan wakaf uang kepada lembaga keuangan syariahnya atau kepada nazir wakafnya. Jangan takut, kami cuma punya uang sekian ribu, kami cuma punya uang 100 ribu, kami cuma punya uang 10 ribu. Nah, di dalam wakaf uang ini tidak ditentukan minimalnya dan tidak ditentukan maksimalnya. Jika punya 1.000 ya silahkan, punya 5.000 ya silahkan, punya 100.000 ya boleh, punya 1 juta ya sangat bagus, punya 10 juta ya apalagi. Nah, jadi kita sebagai sivitas akademika misalkan di ilustrasi tadi, kita kumpulkan wakaf uang kita serahkan kepada nazir, yakni Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, dalam hal ini UIN Suskaryau. Kemudian oleh UIN Suskaryau uang tersebut tidak boleh dipergunakan atau tidak boleh dibagi-bagikan. Lalu ngapa? Uang itu harus disimpan di deposito misalkan. Atau uang itu harus dijadikan sebagai modal. Modal usaha, modal apapun lah namanya yang bersifat halal. Kemudian setelah dijadikan modal, keuntungan dari modal jualan tadi itu yang dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Kita coba membayangkan, ilustrasikan misalkan 100 juta terkumpul dalam 1 atau 2 bulan di UIN Suskaryau ini. Maka nazir wakaf dalam hal ini tim wakafnya UIN Suskaryau, nah sebagai nazir mengumpulkan uang 100 juta itu dikelola sebagai modal. Modal buka usaha dan lain sebagainya. Nah, ketika bulan depannya ada keuntungan 10 juta, 20 juta dari modal tersebut, maka keuntungan yang 10 atau 20 juta tadi bisa dimanfaatkan. Pertama, untuk beasiswa mahasiswa miskin misalkan. Yang kedua, untuk memberikan penghargaan kepada mahasiswa berprestasi, kori, hafiz, hafizah dan lain sebagainya. Dan terlebih terpenting lagi untuk apa? Mungkin bisa dijadikan sebagai dana bantuan dalam melaksanakan riset-riset untuk pengembangan lembaga pendidikan Islam berbasis teknologi. Jadi kita tidak berharap kepada dana pemerintah lagi. Kita tidak berharap dari dana lembaga luar lagi. Melainkan kita punya dana sendiri, punya lembaga sendiri yang namanya tadi LKSPWU UIN Suskaryau tadi. Dan dananya kita manfaatkan. Sehingga di Fakultas Sains Teknologi misalkan memiliki beberapa kumpulan dosen dan mahasiswa ingin meneliti terkait misalkan terkait sumber daya atau listrik misalkan. Sumber listrik yang berasal dari entah itu pembangkit listrik tenaga apa namanya. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Fungsinya untuk apa? Untungnya untuk apa? Untungnya untuk meningkatkan lembaga pendidikan Islam. Sehingga moral lembaga pendidikan Islam semakin tinggi dan semakin tinggi.
Para pemirsa FST berdakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan menggunakan instrumen wakaf uang ini, tidak hanya orang kaya saja bisa berwakaf. Orang miskin bisa berwakaf. Tidak hanya orang besar saja yang bisa berwakaf. Anak kecil pun bisa berwakaf. Tidak hanya dosen saja yang berwakaf. Mahasiswa yang uangnya selalu datang tiap bulan dari orang tuanya bisa juga berwakaf. Tidak mesti harus tanah yang diwakafkan yang sekian puluh juta yang harganya. Duit 1.000 pun, sisa parkir pun, bahkan sisa dari keuangan dari belanja di pasar pun bisa diwakafkan. Itulah keuntungan dari wakaf uang ini. Sehingga kita berharap, kita bermimpi dan kita juga berharap agar lembaga pendidikan Islam, terutama lembaga-lembaga pendidikan Islam, baik itu UIN, Institut Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam, pondok pesantren, madrasah, baik itu MI, MTS, MA, RA dan lain sebagainya, bahkan masyarakat sekitar kita, mari kita giat untuk melaksanakan atau melakukan kegiatan wakaf dengan instrumen wakaf uang ini. Gunanya untuk apa? Kita tidak usah berpikir jauh-jauh dulu. Gunanya untuk meningkatkan lembaga pendidikan. Gunanya untuk meningkatkan lembaga pendidikan berbasis riset dan teknologi. Lembaga pendidikan Islam. Para pemirsa FST berdakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau seandainya UIN Suskaryau ini sudah menerapkan wakaf uang, kita bisa membayangkan berapa ratus juta yang akan terkumpul di Nazir dan berapa puluh orang, ratus orang yang akan menerima manfaat dari wakaf uang ini. Sekali lagi, wakaf uang bukan wakaf melalui uang. Jika wakaf melalui uang, maka uangnya diserahkan kepada penerima manfaat. Sedangkan wakaf uang adalah seperti investasi. Kata kuncinya itu adalah seperti investasi. Jika kita mau hidup sampai kita boleh meminta hidup, mungkin kita minta hidup sampai ribuan tahun. Tapi kita tidak tahu umur kita berapa. Jika umur kita pendek, kita tidak tahu. Makanya mulai sekarang kita berinvestasi. Berinvestasi, niatkan ke diri kita. Saya berinvestasi melalui wakaf uang. Sehingga nanti hasil dari pemanfaatan wakaf uang ini akan dijadikan untuk pengembangan lembaga pendidikan. Terutama pendidikan Islam yang ada di UIN Suskaryau. Dan utama untuk riset dalam rangka menaikkan marwah pendidikan Islam ini. Sehingga nantinya kita tidak hanya berharap kepada dunia luar, kita tidak berharap lagi kepada pihak-pihak luar yang akan memberikan kita dana untuk hibah penelitian dalam meningkatkan atau mengembangkan lembaga pendidikan Islam. Wallahul wafiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.